Di tahun 1960-an, Honda mulai menembus pasar otomotif Amerika Serikat yang terkenal keras dan kompetitif. Orang-orang meragukan apakah sebuah perusahaan Jepang bisa bersaing di pasar yang dikuasai raksasa otomotif Amerika. Tapi Soichiro tidak melihat kompetisi sebagai ancaman, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan inovasi dan keberanian. Nah, Chase, ini bukan hanya cerita tentang Honda Motor yang sukses di kancah industri otomotif dunia. Ini adalah cerita tentang kerja keras dan semangat berinovasi dari seseorang yang tak mengenal menyerah di hidupnya. Kisah tentang seseorang yang hidupnya menjadi salah satu yang paling inspiratif di dunia otomotif. Inilah dia sang pendiri Honda Motor, Soichiro Honda. Soichiro Honda merupakan anak pertama dari pasangan Gihei Honda ayahnya dan Mika Honda ibunya. Ia lahir pada tanggal 17 November 1906 di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Soichiro memiliki satu orang saudara kandung laki-laki bernama Benjiro Honda. Saat Soichiro Honda dilahirkan ke dunia, kala itu industri permobilan di Jepang baru akan mulai melangkah. Dan setahun setelah kelahirannya pada 1907, mobil buatan dalam negeri pertama Jepang dibuat, Chase. Ayah Soichiro yang berprofesi sebagai pandai besi, bahkan kadang sebagai seorang reparasi sepeda, membuat kehidupan masa kecilnya sangat sederhana sekali, Chase. Bahkan bisa dibilang susah. Pada umur 11 tahun, Soichiro Honda sudah menunjukkan ketertarikannya dengan mesin. Soichiro kecil begitu antusias tatkala melihat mobil di depan matanya bergerak. Mungkin pikirannya sedang bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda seperti itu bisa bergerak dan mengeluarkan asap. Pada rentang usia belasan ini, Soichiro banyak menghabiskan waktunya di bengkel reparasi ayahnya. Soichiro belajar banyak dari ayahnya sebagai seorang pandai besi dan bengkel reparasi sepeda. Nah, Chase, dari ayahnya pula lah Soichiro belajar tentang bagaimana pentingnya bekerja keras dan kemauan tak kenal menyerah dalam menggapai sesuatu. Hal itu benar-benar tertanam dalam diri Soichiro Honda. Ketertarikannya pada mesin dan seringnya ia berada di bengkel ayahnya membuat ia malas untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikannya. Bahkan nih, Chase, setelah mengenyam pendidikan dasar, Soichiro tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Hal itu bukan dikarenakan kondisi perekonomian keluarganya, tapi ia menganggap sekolah saat itu hanya akan membuang waktunya saja. Ia hanya ingin mendalami tentang mesin mobil saja, Chase. Gihei Honda yang mengetahui betul bagaimana tekad dari anaknya tersebut kemudian berinisiatif untuk mengenalkan Soichiro pada kenalannya di Tokyo bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama ART. Pada bulan Maret 1922, Soichiro berangkat menuju Tokyo untuk menjadi mekanik di bengkel ART. Namun perjalanan karirnya untuk menjadi mekanik tak mulus, Chase. Sesampainya di bengkel ART, Soichiro malah mendapatkan tugas untuk menjaga seorang bayi, anak dari direktur bengkel ART. Tugas Soichiro menjaga bayi tak menyurutkan tekadnya untuk menjadi seorang mekanik. Di sela-sela tugasnya tersebut, ia mencuri-curi waktu untuk melihat bagaimana para mekanik di bengkel bekerja. Dan bila bengkel telah tutup, ia mencoba melihat lebih dekat dan menganalisa mesin yang ada pada sebuah mobil. Tak pernah surut tekad seorang Soichiro untuk mendalami mesin mobil, Chase. Untuk menambah pengetahuannya tentang mesin mobil, Soichiro pergi ke perpustakaan. Dengan uang yang ia peroleh dari menjaga anak direktur bengkel ART, ia menyewa buku di perpustakaan. Buku pertama yang ia sewa ialah tentang bagaimana sistem pembakaran dalam. Hari demi hari, Soichiro terus meningkatkan wawasannya tentang mesin mobil. Malam ia pakai untuk belajar dengan buku yang ia sewa, dan siang ia pakai untuk menjaga bayi direktur bengkel. Sambil menjaga bayi tersebut, sesekali ia masuk ke bengkel untuk memperhatikan bagaimana mekanik bekerja. Selain itu, ketika bengkel telah tutup, ia kembali ke bengkel untuk menganalisa mesin mobil, mempelajari tiap bagian mesin berdasarkan apa yang telah ia pelajari dari buku yang ia baca. Begitu terus, Chase, keseharian Soichiro. Tak jarang Soichiro kena omelan mekanik bengkel lainnya karena dianggap mengganggu. Hingga pada suatu hari ketika Soichiro sedang mengepel lantai, ia diajak direktur untuk membantu pekerjaan di bengkel dikarenakan hari itu bengkel sedang sibuk-sibuknya. Tugas pertama Soichiro saat itu hanya membersihkan bagian bawah mesin mobil yang tertutup salju. Dan mobil yang pertama ia tangani adalah Ford Model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Dari titik ini, Soichiro mulai bertugas di bengkel. Dengan pengetahuan yang mencuri-curi waktu untuk sekedar mengintip mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, akhirnya ia berhasil membuat takjub para teknisi lain. Pada tahun 1924, Soichiro mendapatkan tugas dari direktur pergi ke kota Morioka untuk membetulkan mesin mobil. Dikarenakan saat itu ia masih begitu muda, yaitu baru berumur 18 tahun, orang-orang di Morioka meremehkannya untuk menjadi seorang mekanik.
Soichiro diragukan bisa memperbaiki mesin mobil tersebut. Berbekal dengan apa yang telah ia pelajari selama di ART, ia mulai memperbaiki mobil tersebut. Konon, perbaikan tersebut memakan waktu selama 3 hari dan Soichiro berhasil memperbaikinya. Soichiro terus berlatih menjadi seorang mekanik di bengkel ART. Ia menempa dirinya menjadi seorang mekanik handal di bengkel ART. Hingga pada tahun 1928, ia diizinkan oleh direktur untuk pulang dan membuka cabang bengkel ART di Hamamatsu. Bengkel ART cabang Hamamatsu segera berkembang dan dalam waktu 3 tahun menjadi bengkel yang besar. Selama kurun waktu tersebut, masalah perbaikan mobil diserahkan kepada anak buahnya yang terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang mesin, Chase. Sedangkan Soichiro sendiri hanya memeriksa hasil kerja anak buahnya dan lebih berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas dan pengetahuannya dalam bidang mesin. Kreativitas Soichiro dalam berinovasi benar-benar tinggi saat itu, Chase. Ia berinovasi membuat velg mobil yang terbuat dari besi. Hal tersebut ia lakukan karena pada masa itu velg mobil masih terbuat dari kayu, sehingga jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, poros velg tersebut akan longgar, Chase. Di mata anak buahnya, Soichiro bukan hanya terkenal memiliki daya analisa yang kuat terhadap mesin, tapi Soichiro juga terkenal galak dan keras. Ia tak segan untuk memukul kepala anak buahnya. Pada tahun 1934, bengkel ART semakin tumbuh berkembang dengan pesat. Namun bagi Soichiro yang selalu berinovasi, ia sudah mulai merasa bosan. Soichiro merasa perbaikan mobil tetaplah sebuah perbaikan. Sebaik apapun Soichiro memperbaiki mobil, mobil itu tetap bukan mobil buatannya. Maka dari itu, ia ingin mencoba membuat mobil buatannya sendiri yang bukan mengambil mesin mobil dari merek-merek terkenal di masa itu. Niat itu pun ia jalani dengan terlebih dahulu membuat ring piston. Di tahun 1935, tepat di samping bengkel ART, ia membuat papan nama Pusat Penelitian Ring Piston ART. Tapi Chase, ring piston buatan Soichiro selalu gagal karena ia sama sekali tak mengerti masalah pencampuran logam. Tak mau menyerah begitu saja, akhirnya Soichiro datang ke sekolah tinggi Hamamatsu jurusan mesin dan diberitahu bahwa ada campuran lain nih yang diperlukan untuk membuat ring piston. Di antaranya yaitu silikon, Chase. Dengan informasi yang ia terima, akhirnya Soichiro memutuskan dengan tekad yang bulat untuk melanjutkan sekolahnya. Walaupun saat itu Soichiro sudah berumur 28 tahun loh, Chase. Akhirnya 3 tahun usaha di perguruan tinggi Hamamatsu berbuah manis, Chase. Tepatnya tanggal 20 November 1937, ring piston berhasil dibuatnya. Dan pada tahun 1938, ia mendirikan pabrik pembuatan ring piston bernama Tokai Seiki. Sedangkan bengkel yang ia kepalai diserahkan kepada anak buahnya untuk dikelola. Bengkel yang ia dirikan akhirnya berproduksi secara resmi pada tahun 1941. Setelah adanya investor dari Toyota, perusahaan yang didirikan oleh Sakichi Toyoda. Namun Chase, usaha yang baru Soichiro rintis itu harus menghadapi ujian yang begitu berat. Karena pada tahun 1945, saat Perang Dunia II berkecamuk, bengkelnya kala itu hancur dibom oleh pihak sekutu. Dan Jepang saat itu juga kalah dalam perang, Chase. Karena kejadian yang menimpanya tersebut, hidup Soichiro menjadi terlunta-lunta. Ia tak mengerjakan pekerjaan apapun saat itu. Tidak ada niat lagi untuk membangun pabrik. Bahkan ia hanya ingin belajar bermain suling saat itu. Soichiro bahkan terlihat hampir menyerah, Chase. Di masa setelah perang, di mana benda-benda masih sangat langka, justru industri tekstil berkembang sangat pesat saat itu. Kabarnya, orang-orang yang mempunyai mesin tenun, sekali menggerakkan mesinnya, ia bisa mendapatkan 10.000 yen. Efek setelah perang kali, Chase ya. Dan saat itu Soichiro berpikir bagaimana membuat mesin tenun yang lebih canggih dari yang ada pada saat itu. Soichiro pun mendirikan pusat riset Honda sebagai pembuatan mesin tenun yang pada akhirnya terhenti juga karena kurang modal, Chase. Lagi dan lagi Soichiro jatuh, Chase. Namun saat pusat riset Honda yang baru ia buat itu terhenti, ada seorang teman yang menawarkan mesin pemancar radio bekas kegiatan perang yang ternyata berjumlah 500 buah. Soichiro diminta untuk memanfaatkan mesin tersebut. Cukup lama Soichiro memikirkan mau diapakan mesin pemancar itu. Sebuah ide pun baru terpikirkan setelah Soichiro melihat sepeda. Ia terpikirkan dan berniat bagaimana kalau mesin-mesin pemancar itu ia buat menjadi sepeda motor. Nah Chase, cara mengendarai sepeda motor saat itu juga sangat berlainan dengan yang ada pada saat ini loh.
Pertama-tama mesin harus dipanaskan dengan api dan digenjot minimal 30 menit, baru mesin bisa digunakan, Jess. Ide Soichiro membuahkan hasil. Di pasaran produknya laku keras, karena harganya begitu terjangkau untuk kantong rakyat. Bahkan nih, kapasitas produksi saat itu 1 unit lebih dalam 1 hari, Jess. Dan dalam setahun saja 500 buah pemancar radio telah habis digunakan. Dengan prestasi tersebut, Soichiro terus mengembangkan mesin sepeda motornya dan berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Dream Day. Setelah sebelumnya Soichiro bereksperimen membuat mesin A, B, dan C. Motor buatan Soichiro ini adalah mesin 2 tak dengan 98 cc dan kecepatan maksimum hanya 50 km per jam. Bersamaan dengan akan dipasarkannya Dream Day, seorang marketer hebat bernama Takeo Fujisawa ikut menggabungkan diri dengan Soichiro dan membangun pabrik pembuatan sepeda motor. Soichiro dan Fujisawa adalah 2 orang yang saling melengkapi, Jess. Soichiro pandai dalam membuat atau mencipta produk, namun Soichiro juga lemah dalam hal bagaimana cara memasarkan produknya. Sedangkan Fujisawa kebalikannya, Jess. Fujisawa tak mampu mencipta, tapi ia mampu memasarkan produk dan membuat peluang-peluang baru terhadap hal yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Soichiro dan Fujisawa bertekad berjalan bersama untuk menjadikan perusahaan Honda menjadi perusahaan otomotif nomor 1 di Jepang. Masuknya Fujisawa pada Honda memang sangat merubah Honda dari segi pemasaran dan pengaturan keuangan, Jess. Segera Honda Motor mulai berkembang. Namun kalau dibandingkan tingkat penjualan pabrik motor yang lain, Honda masih kalah dengan Pigeon dan Rabbit. Hal ini dikarenakan Pigeon dan Rabbit menggunakan motor bermesin 4 tak yang tak berisik dan lebih ramah lingkungan. Meskipun urusan tenaga, motor-motor ini sangat lemah, Jess. Honda dengan motor Dream Day-nya yang bermesin 2 tak memang bertenaga, tapi masyarakat kebanyakan masih memilih mesin 4 tak untuk dipakai. Segera Fujisawa menyadari keinginan konsumen dan meminta Soichiro untuk menciptakan mesin 4 tak pada Dream Day. Pada awalnya Soichiro tak ingin membuat mesin 4 tak dikarenakan dengan ia memakai mesin 4 tak pada Dream Day, maka ia akan meniru teknologi pabrikan yang lain. Fujisawa yang mengerti betul bagaimana tabiat Soichiro yang ingin menjadi nomor 1 tanpa harus menyontek teknologi orang lain, memberikan tantangan pada Soichiro. Bagaimana kalau ia membuat mesin 4 tak buatannya sendiri yang lebih beda dari pabrikan motor lainnya? Soichiro pun mulai merancang dengan timnya. Sesuai dengan harapan Fujisawa, Soichiro menciptakan mesin 4 tak yang berbeda dari yang lainnya. Dan ciri khas mesin ini adalah katup di atas overhead valve, sedangkan mesin pabrikan lainnya menggunakan side valve, yaitu memiliki katup yang sejajar dengan piston, sehingga ada keterbatasan dari segi desain, yaitu ruang bakar mau tidak mau menjadi lebih besar dan rata. Hal demikian menyebabkan tingkat kemampuan dari campuran bensin dan udara tidak dapat tercapai, Cis. Ditambah lagi masuknya campuran udara dan bensin maupun pembuangan gas buang harus menumbuk dulu dinding silinder yang menyebabkan alirannya menjadi tak lancar. Namun mesin dengan katup di atas memiliki keunggulan, yaitu lebih bebas mendesain ruang bakar sehingga bisa dibuat mesin yang lebih efisien dan bertenaga, Cis. Pada masa itu masalah utama yang dihadapi motor buatan Jepang adalah kehandalan mesinnya, sehingga untuk pengetesannya Soichiro memilih jalan Hakone yang memiliki tanjakan yang panjang untuk area pengetesan motor buatannya. Pengetesan itu dilakukan dengan membandingkan motor buatan pabrikan lainnya seperti Harley Davidson, Norton dari Inggris, Guzzi dari Italia, dan Fuji dari Jepang. Alhasil motor buatan Soichiro dan tim ini lulus tes dan diberi nama model Dream tipe E dengan spesifikasi mesin berpendingin udara 4 tak OHV 1 silinder 146 cc dengan kecepatan maksimum 75 km per jam, mengungguli 4 motor lainnya. Motor Honda Dream tipe E ini pertama kali dijual pada bulan Oktober 1951. Dengan motor ini nama Honda Motor menjadi semakin terkenal, dan dengan motor ini pula Honda Motor menempatkan diri menjadi salah satu produsen sepeda motor ternama di Jepang. Beberapa tahun setelah Honda Motor mengalami kemajuan, krisis ekonomi di Jepang melanda. Hal ini pun berdampak pada keuangan Honda Motor juga, Cis. Terlebih motor tipe Cube andalan pertama Honda tidak laris lagi di pasaran dikarenakan sudah banyak produsen pesaing. Tipe skuter Honda pun juga tak laris dikarenakan masyarakat sulit mengendarainya. Kegagalan mesin, yaitu mati saat motor melaju cepat dan direm, terjadi pada tipe Dream E yang telah dijual.
Hal ini tak kalah memberi efek krisis pada keuangan Honda Motor, Cis. Kerugian demi kerugian dialami oleh Honda Motor. Kerjasama antara Soichiro dan Fujisawa sangat apik pada krisis ini, Cis. Yaitu Soichiro yang frustasi tak ingin menyerah. Ia menyempurnakan tipe Cube dengan menyematkan mesin berkapasitas 50 cc 4 tak dengan tenaga yang dihasilkan 4,5 horsepower pada RPM 9500. Sehingga hal ini sulit disaingi oleh para pesaing kapasitas mesin yang sama di seluruh dunia. Motor ini diberi nama Super Cube C100. Selain itu, kegagalan mesin pada tipe Dream E tadi juga diperbaiki oleh Soichiro yang ternyata penyebab kegagalannya ialah kesalahan pada karburatornya, Cis. Saat itu akhirnya tipe Dream juga mengalami penyempurnaan hingga motor tersebut berkapasitas mesin sampai 220 cc. Nah, Cis, setelah semua masalah teratasi, giliran bagian Fujisawa untuk mulai mencari modal agar Honda Motor bisa mulai produksi kembali. Fujisawa pun berhasil meyakinkan Bank of Mitsubishi untuk bisa memberikan modal sebesar 200 juta yen. Dengan hal ini Honda Motor berhasil lepas dari krisis. Segera setelah itu Honda Motor pun berkembang dengan pesat. Motor tipe Dream yang mengalami penyempurnaan terus mencetak rekor produksi di Jepang. Sedangkan motor tipe Super Cube C100 pada Januari 1961 produksinya mencapai 17.000 unit per bulan. Hebat kan? Dengan hal ini Honda Motor menjadi perusahaan pembuat sepeda motor nomor 1 di Jepang. Dan pada tahun 1966 dengan keikutsertaan Honda Motor pada ajang balapan motor TT Race membuat Honda Motor menjadi perusahaan motor nomor 1 di dunia. Hal ini dikarenakan Honda Motor berhasil menjuarai 5 kelas sekaligus pada ajang TT Race tersebut. Sukses dengan produksi sepeda motornya membuat Honda Motor mulai mencoba untuk membuat mobil. Ada 3 jenis mobil yang diperkenalkan Honda saat itu, Honda S360 dan S500 yang berjenis sedan. Lalu ada Honda T360 yang berjenis truk kecil. Namun dari ketiga model yang diperkenalkan pada tahun 1962, yang pertama kali diproduksi massal adalah Honda T360 pada tahun 1963. Kemudian ada juga mobil N360 pada tahun 1967. Pada tahun 1973, Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa bersama-sama mengundurkan diri dari jabatannya di Honda Motor. 2 bulan setelahnya, Honda meluncurkan mobil Civic yang bermesin CVCC. Dan seperti yang kalian tahu, Chase, hingga saat ini pun Civic masih eksis dan terus mengalami pembaruan. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya di Honda Motor, Soichiro Honda berkeinginan mengunjungi seluruh agen, kantor, dan bengkel Honda di seluruh Jepang dan luar negeri. Perjalanannya ini memakan waktu 3 tahun, Jess. Nah, Soichiro Honda yang semakin menua akhirnya tutup usia pada 5 Agustus 1991 di usia 84 tahun. Mimpinya yang ingin membuktikan bahwa teknologi yang ia ciptakan akan diterima seluruh dunia menjadi kenyataan, Chase. Dengan berbagai inovasi dan dedikasinya, Soichiro Honda menjadi pengusaha sukses yang diakui dunia. Meskipun perjalanannya tidak mudah, Chase, kegigihan dan kecintaannya pada bidang yang digelutinya terbukti menjadi kunci kesuksesannya. Oke, Chase, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Chase, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.